Magivers, balik lagi sama aku Anesta dan sekarang aku udah ada di segmen terakhir nih. Nah, kalian udah mampir belum ke segmen 1 sampai 4? Nah, di segmen 5 ini aku nggak sendirian loh. Aku bakalan ngajak teman aku, Fanny Valentia. Hai Besi Magivers, kalau kemarin Anesta ada sendiri, sekarang aku balik lagi di segmen ini untuk nemenin Anesta muter-muter ke Menkes tentang donor kornea mata dari sisi pemerintah. Yuk langsung aja ini kita muter-muter. Bye! Oh ya Van, aku mau nanya, kira-kira pandangan pemerintah soal donor kornea mata ini apa sih? Sebenarnya nih, aku dilansir langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kalau misalnya kebutuhan ini merupakan masalah kesehatan yang sebenarnya mengganggu produktivitas dan kualitas hidup penyandang. Dan kalau misalnya ini dibiarkan secara terus-menerus, itu dapat berdampak pada ekonomi negara, kayak gitu Nes. Nah, makanya sebenarnya transplantasi kornea ini salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut. Cuma sayangnya jumlah pendonornya tidak sebanding dengan kebutuhan kornea yang ada di Indonesia. Kira-kira tuh ada undang-undangnya nggak sih, Van? Nah, ada nih Besi Magivers, pemerintah itu udah membuat undang-undang yang membahas tentang transplantasi organ. Nah, itu ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pada bagian ke-21 tentang transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan atau sel punca, serta bedah plastik, rekonstruksi, dan estetika. Nah, nggak hanya itu juga, di pasal 123 juga disebutkan bahwa dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel atau sel punca, serta bedah plastik, rekonstruksi, dan estetika. Nah, nggak cuma itu juga, ada pasal terakhir, yaitu pasal 124 ayat 1, transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan hanya untuk tujuan kemanusiaan. Sedangkan di ayat keduanya, transplantasi organ dan jaringan tubuh merupakan tindakan pemberian organ dan jaringan tubuh dari donor kepada resipien sesuai dengan kebutuhan medis. Begitu, Nes. Oh, kayak gitu. Iya. Aku baru tahu loh ada undang-undangnya juga. Pasti sih ya, karena kan kebutuhan donor juga pasti semakin banyak biar orang nggak salah paham. Bener banget. Nah nih Nes, kalau tadi aku udah ngasih tahu gimana sih pandangan pemerintah tentang donor kornea mata ini, kalau cara penanganannya gimana sih? Nah, dilansir dari Kementerian Kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 2023 nih Van, tentang kesehatan, mereka tuh berwenang mengelola pelayanan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, sehingga termasuk dalam kegiatan transplantasi kornea mata. Nah, kewenangan pengelolaan tersebut dilakukan dengan pembentukan sistem informasi transplantasi organ dan atau jaringan tubuh yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional. Yang kedua, sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat sebagai donor organ dan atau jaringan tubuh demi kepentingan kemanusiaan dan pemulihan kesehatan. Nah, yang ketiga, pengelolaan data donor dan resipien organ dan atau jaringan tubuh. Kemudian yang keempat, ada pendidikan dan penelitian yang menunjang kegiatan pelayanan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh nih Van. Nah, di pasal 127 Undang-Undang Nomor 17 di tahun 2023 nih Van juga mengamanahkan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh ini hanya dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga medis nih. Nah, Kementerian Kesehatan juga telah menunjuk Pusat Mata Nasional di RS Mata Cicendo ini sebagai rumah sakit pengampuan mata di Indonesia. Nah, yaudah Nes, mungkin untuk informasi selanjutnya kita sampai muter-muter lagi kali di sana. Boleh, kita sambil jalan-jalan. Yuk. Nah, melihat ketidaksetaraan nih Van dari antara pendonor sama penerima donor, tanggapan pemerintah tuh seperti apa sih? Nah, sebenarnya nih, kalau misalnya tadi udah dibahas juga nih Besi Magivers di awal, kalau misalnya ada undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang membahas untuk transplantasi organ ini, itu menjadi dasar regulasi untuk penanganan transplantasi kornea ini di Indonesia. Nah, terus nggak cuma di situ doang, karena Kemenkes juga telah mengembangkan rumah sakit pengampuan mata di Indonesia untuk meningkatkan layanan kesehatan termasuk donor kornea mata ini. Nah, nanti tugasnya pengampuan ini apa sih? Tugasnya mereka itu untuk meningkatkan SDM kesehatan dan juga layanan fasilitas prasarana yang diperlukan untuk guna meningkatkan layanan kesehatan termasuk donor kornea mata ini. Nah, terus nggak cuma sampai situ juga, karena di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 71 Ayat 3 juga disebutkan bahwa terkait upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan antara lain berupa kegiatan untuk donor kornea
dan operasi katarak. Nah, regulasi ini juga menjadi payung hukum bagi daerah untuk dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penyebarluasan informasi mengenai pentingnya donor kornea mata di Indonesia. Nah, yang terakhir nih Besti Magifors, pemerintah juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga non-profit yang udah Anessa kunjungi di segmen sebelumnya, yaitu ada Perkumpulan Penyantun Mata Tunanetra Indonesia, Bank Mata Indonesia, dan juga Line Eye Banks. Dan tujuannya mereka juga pasti untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya donor kornea mata ini, Nes. Nah, Nes, kalau tadi aku udah sempat mention juga, kalau misalnya di Indonesia kan kayak lembaga-lembaga tadi juga untuk mengedukasi di masyarakat. Tapi kenapa ya kalau misalnya masyarakat Indonesia tuh masih kurang informasi tentang donor kornea mata? Oke, jadi yang pertama, kenapa donor kornea mata itu masih kurang di Indonesia? Karena di Indonesia ini masih jarang nih dilakukannya transplantasi kornea mata. Jadi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui. Nah, sekali aku sempat singgung yang kalau misalnya lembaga-lembaga itu udah ngasih edukasi nih ke masyarakat tentang donor kornea mata. Tapi kenapa ya masyarakat tuh masih minim gitu informasi tentang donor kornea mata, jadi kurang calon pendonornya? Nah, Besti Magifors, jadi donor kornea mata di Indonesia ini tuh masih sangat minim banget informasinya karena kayak masih belum banyak yang diketahui gitu loh sama masyarakat. Nah, yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap masalah gangguan kornea mata sama penglihatan ini karena faktor dari perilaku masyarakatnya sendiri nih. Jadi mereka kayak menyepelekan gitu loh kalau misalkan donor kornea mata ini mereka belum tahu gimana sih apa ada atau enggaknya pengobatan gitu. Jadi mereka kayak ya udah nerima aja gitu. Ya. Nah, kemudian minimnya akses informasi ke masyarakat juga terhadap donor mata disebabkan karena sumber-sumber informasinya tuh masih sangat terbatas nih, Van. Kayak penyebaran KIE seputar donor mata itu masih kurang. Nah, kemudian yang terakhir ini jejaring kemitraan bank mata belum tersebar nih di seluruh dunia gitu, Van. Oh gitu ya, berarti benar sih, mungkin ya masih perlu beberapa penanganan ya. Betul banget. Nah, yaudah, mungkin kita bisa next ke tempat selanjutnya ya, Nes? Oke, boleh. Yuk. Nah, Van, di Indonesia ini rumah sakit donor kornea mata itu ada di mana aja sih? Nah, Besti Magifors, kalau kalian masih belum tahu nih, ada beberapa rumah sakit vertikal Kemenkes yang melayani layanan kornea yang tersebar di 16 rumah sakit pada 12 provinsi, kayak gitu, Nes. Nah, ini dia urutannya. Nah, Van, selain yang tadi kamu sebutin itu, ada 11 dari 37 rumah sakit vertikal yang telah melakukan prosedur donor kornea mata. Nah, ini dia urutannya. Nah, Besti Magifors, segitu dulu informasi yang bisa kita kasih tentang donor kornea mata dari sisi pemerintahan, dan gak terasa banget ini kalau udah di ujung acara ya. Betul di episode banget. satu ini. Tapi Kalian jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita akan mendengarkan dari sisi pendonor maupun penerima donor nih, Van. Betul Jadi banget. kalian kepo nggak sih? Jadi tunggu aja di episode selanjutnya. Bye! Kalau aku tuh ya yang tadi aku bilang sih lebih ke merasa tersentuh saat melihat orang-orang yang membutuhkan gitu loh. Kayak yang dia susah banget melihat di mana kita orang-orang pada umumnya kita bisa beraktivitas dengan normal aja gitu. Tapi mereka yang nggak memiliki kornea yang sempurna seperti kita tuh kayak sulit untuk bekerja gitu. Kayak aku merasa tersentuh di situ sih. tidak setuju. Tidak. Oh, tidak juga. Setuju, tidak. Setengah-tengah.